Dapilnya Tengah, kita sudah tidak berbicara dapil lagi, tapi bagaimana kita ini di Dewan, artinya seluruh masyarakat yang terdampak ya wajib memang kita memberi bantuannya seperti itu, Pak. Sabtu tanggal 18 Desember 2021. Info sahabat Jakarta Lu, rombongan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur di bawah pimpinan Mimi Mariami Ervani SE mengunjungi lokasi kebakaran di Jalan Gunung Polisi RT 47 depan Masjid Al-Makmur dan dilanjutkan serah terima bantuan kepada korban kebakaran yang diterima langsung oleh perwakilannya Ketua RT 47 pada hari Sabtu tanggal 18/12/2021 03.24 WITA. Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur dari fraksi P3 Partai Persatuan Pembangunan Mimi Mariami SE bersama rombongan saat mengunjungi korban kebakaran di Jalan Gunung Polisi depan Masjid Al-Makmur bagikan bantuan berupa pampers, susu kotak, selimut, serta keperluan lainnya. Bantuan langsung diterima oleh Ketua Panitia atau Ketua RT 47 Mimi Mariami Ervani SE di sela-sela memberikan bantuan, menyempatkan duduk bersama korban dan mendengarkan cerita kisah pilu yang mereka alami. Lanjut Mimi Mariami Ervani SE mengatakan, kami hanya bisa mendoakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ketabahan dan mengganti yang hilang dengan mengganti yang lebih baik. Dikatakannya banyak hal yang bisa kita petik dari peristiwa ini, dan dari kisah ini pasti ada hikmahnya dalam peristiwa ini, kata Mimi Mariami Ervani SE. Kami anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan rombongan menjalankan misi kemanusiaan hari ini. Kita tunjukkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat peduli antara sesama dengan turun langsung mengunjungi tempat kejadian dan berdialog dengan korban dan dapat menghimpun informasi. Lebih lanjut, Mimi mengatakan kehati-hatian menjadi sesuatu yang harus diperhatikan karena kebakaran dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Mimi pun mengharap pemerintah segera melakukan langkah konkret agar dapat meringankan beban masyarakat korban kebakaran di Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat. Hari ini bersama rombongan kami berkunjung sebagai bentuk belasungkawa kita dan membawa sedikit bantuan yang tidak seberapa. Semoga saja dapat menghibur para korban dan dapat memotivasi bagi mereka bahwa ada kepedulian saudaranya sesama warga Balikpapan di tengah musibah ini. Ditambahkannya sebagai berikut. Kejadiannya hari Rabu siang, jadi kebakarannya siang, malamnya kita udah di sini, sore udah di sini. Kendalanya mungkin ada keluhan atau apa? Ya, apa Ibu mau sampaikan gitu loh, pesan sama beliau kan? Rumah, jadi itu bisa disampaikan ke pemerintah ya. Bangun butuh rumah, bangun sedikit ya bang rumah. Ya, apa aja Bu, silakan. Info sahabat Jakarta Lu, sementara yang terlihat ini suasana penyerahan bantuan dari anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang diserahkan langsung Ibu Mimi Mariami Ervani SE dari politisi P3 ini.
Info sahabat Jakarta Lu, video berputar sambil nungguin wawancara. Info sahabat Jakarta Lu, penyaluran bantuan ini tepatnya di Jalan Gunung Polisi depan Masjid Al-Makmur. Bantuan yang diserahkan berupa pampers, susu kotak, selimut, serta keperluan lainnya. Bantuan langsung diterima oleh Ketua Panitia atau Ketua RT 47. Dan Mimi Mariami Ervani SE di sela-sela memberikan bantuan menyempatkan duduk bersama korban kebakaran dan mendengarkan cerita kisah pilu yang mereka alami. Sahabat Jakarta Lu, video masih berputar sambil kita menunggu wawancara dari Ibu Mimi bersama rombongan. Sementara bincang-bincang dengan Ketua RT 47. Mohon izin Pak Ketua atau Ibu Ketua, dalam kunjungannya ke warga korban kebakaran di Gunung Polisi hari ini, sumbangan yang apa yang akan diberikan Pak Ketua, Ibu Ketua, mohon izin. Izin. Ya, jadi untuk hari ini kami membawa bantuan seperti bantal, selimut, handuk, susu bayi, pampers yang memang sangat dibutuhkan pada saat ini, Kak. Ya, selain itu kami juga ingin nanti coba kami usahakan, kami juga memperjuangkan supaya pemerintah kota dalam hal ini juga bisa membantu warga, ya membantu material untuk membangun kembali rumah warga, seperti itulah. Jadi coba melalui Pak Ardiansa kita komunikasikan Pak ya. Atau Pak Ketua, beberapa warga minta terima kasih kepada penyumbang. Namun warga minta kalau bisa material aja yang bisa langsung ditempati di tempatnya masing-masing. Apalagi sekarang ini masih di tengah COVID-19 atau masih suasana COVID-19. Kalau berkumpul-kumpul di tenda darurat itu Pak Ketua, itu dikhawatirkan menimbulkan lagi penyakit yang baru. Pendapat Pak Ketua, adakah saran kira-kira Ibu Ketua atau Pak Ketua terkait dengan permintaan warga ini? Mohon izin Pak Ketua. Yang pasti itu material untuk membantu warga lah Pak, untuk lahannya ya. Ya, kalau memang bisa diusahakan untuk berupa dana ya itu lebih bagus. Tapi kalau memang tidak bisa berupa dana, berarti sebagai bantuan bahan-bahan untuk material. Warga bisa kembali lagi membangun rumahnya Pak. Pak RT, mungkin ada tambahan atau pesan kepada pemerintah, mumpung ada anggota Dewan dari Provinsi Kalimantan Timur. Mohon izin Pak RT. Pak Ardiansa dan Bu Nining atas waktunya bisa hadir di lokasi kejadian hari ini juga. Kami sebagai mewakili warga RT 47 sangat membutuhkan dana ataupun material sehingga kami dapat membangun kembali lahan kami yang kami memang dari mulai kecil, saya pribadi sampai saya menjadi RT ini tinggal di sini dan kami tidak punya lahan lagi yang lain selain di sini. Jadi kami mengharapkan dengan sangat sekali untuk bantuan dari pihak Pak Ardiansa beserta rekan-rekannya kepada warga kami terutama RT 47.
Ketua LPM selaku pemberdayaan masyarakat, mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan? Terima kasih. Tadi sudah disampaikan oleh perwakilan kita, yaitu Pak Adiansa sebagai wakil kita dari DPRD Kota Balikpapan, dan Bu Nini Minarni, kebetulan beliau juga anggota DPRD tingkat 1 provinsi, dan ada juga Pak RT 47 sama Ketua KSB kita juga. Yang telah disampaikan tadi, sebenarnya sih begitu kita melihat ninjau beberapa hari sejak kejadian itu, masyarakat yang dibutuhkan untuk konsumsi makanan ya, biasanya banyak yang mengirimkan kotak nasi, itu saya kira udah janganlah, itu dialihkan ke sumber dana aja. Jadi dana nanti biar dikelola oleh mungkin dari pihak kelurahan atau LPM Bari Ilir, dan itu disalurkan oleh yang kena musibah. Dan nanti bisa mungkin dikelola dari yang kena musibah, bisa dibantukan berupa material atau apa. Tapi kalau berupa mungkin pakaian layak pakai, saya sudah lihat sendiri ternyata hanya dibuang-buang gitu aja. Sama makanan kayak mungkin Indomie dan air mineral, saya kira bisa dijadikan jadi berupa dana aja. Mungkin itu ya. Jadi ke depan bisa disampaikan oleh para yang sodako dan donatur, itu bisa berupa dana aja dan bisa dikelola oleh ketua-ketua RT yang kena musibah. Mungkin dari saya itu dulu ya. Terima kasih. Mungkin ini Pak, perlu juga saya sampaikan, ini kami dari DPRD Kota Balikpapan ada ya, kita diinstruksikan sebenarnya untuk menyumbang juga kemari, yang insya Allah itu mungkin berupa uang Pak ya. Jadi nanti saya kurang tahu bagaimana sistemnya nanti cara penyerahannya, tapi itu sudah komunikasikan dengan kami 45 anggota Dewan Balikpapan ya, itu langsung dari Ketua DPRD akan memberikan bantuan untuk saudara-saudara kita yang terkena musibah di Balikpapan. Nah, mekanismenya juga nanti tentunya Pak, kami ini para anggota partai politik, baik melalui partainya maupun seperti kami dari anggota Dewan sendiri, alangkah lebih baiknya kalau kita juga menyalurkan bantuan ke saudara-saudara kita ini Pak. Sebenarnya seperti itu, dan dipersilahkan biar bagaimanapun juga, walaupun saya dapilnya tengah, kita sudah tidak berbicara dapil lagi, tapi bagaimana kita ini di Dewan, artinya seluruh masyarakat yang terdampak ya wajib memang kita memberi bantuannya seperti itu Pak. Sementara itu di tempat yang sama, Ramadan, sekeluarga korban kebakaran yang sempat ditemui media mengaku baru pulang dari pasar bersama istri yang berprofesi sebagai pedagang. Hanya ada anak-anak di rumah. Anak saya lagi tiduran, langsung saya suruh keluar. Saya datang, api sudah gede. Ucap Ramadan, pedagang pasar Pandansari yang menyaksikan beberapa bangunan kediamannya habis angus diamuk api. Ramadan, keluarga besar Haji Bolu, mengatakan sebagai berikut. Ramadan, apakah bantuan yang selama ini, yang beberapa hari ini diterima ini sudah efektif, atau masih mau bantuan yang lain? Kalau bantuan yang lain kira-kira berupa apa Pak Ramadan? Bisakah sedikit waktunya bincang-bincang dengan saya Pak Ramadan? Mohon izin. Alhamdulillah, kami selaku korban kebakaran sampai hari ini telah banyak menerima bantuan dari pemerintah, baik dari organisasi-organisasi masyarakat, lembaga, yayasan, dan secara personal, dan tidak saya bisa sebutkan satu-satu, dan terus mengalir diberikan kepada korban kebakaran. Alhamdulillah sudah tercukupi, dan bahkan banyak sekali makanan, minuman masuk, sembako juga masuk, yang telah diberikan kepada masyarakat langsung yang terdampak. Dan kami juga memohon kepada pemerintah untuk bisa memberikan juga, kami bisa mendirikan tenda di lahan tempat kami jadi korban kebakaran, yang juga kami minta dibantu untuk material untuk bisa kami terus bisa hidup bersama di masyarakat di sini, hidup bisa kembali kepada masyarakat, karena
kami sangat tidak mau berpisah dengan masyarakat dan tetangga yang sudah lama kita terjalin dengan baik. Kami mengharapkan bantuan kepada pemerintah untuk memberikan material agar bisa kami berkumpul bersama kembali masyarakat yang tetangga yang tidak terpisah dan kembali bersatu lagi. Itu kami harapkan kepada pemerintah. Mudah-mudahan pemerintah cepat tanggap atas prihatin ini. Semoga kebaikan dari pemerintah dan masyarakat dan lembaga-lembaga ormas. Kami hanya bisa mendoakan semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala serta dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Jadi kami minta tolong kerjasamanya. Jadi ketika nanti wali kota datang masuk ke dalam, mau salam sama ibu misalnya sama nenek, lebih enak masuk ya kan? Sampai ceritanya langsung apa yang menjadi kebijakannya. Bisa ya? Kita tolong kan jaga kebersihannya. Oke. Hari Sabtu tanggal 18/12/2021 15:43 WITA bersama info sahabat Jakatanu dari Jalan Gunung Polisi RT 47 Usman Jakatelu mengabarkan.